Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang masih memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya. Kemudian salat berangkaikan salam juga tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan selalu tercurah buat arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang beriman, di dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa pernah pada suatu ketika Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-murid beliau. Imam Al-Ghazali bertanya, sekurang-kurangnya ada 6 pertanyaan yang beliau lontarkan kepada murid-murid beliau. Pertanyaan yang pertama, wahai murid-muridku, tahukah kalian apa yang paling dekat dengan kita? Apa yang paling dekat dengan kita? Murid-murid beliau menjawab dengan berbagai macam jawaban sesuai dengan apa yang mereka sanggupi dan mereka ketahui. Ada yang menjawab yang paling dekat dengan kita anak, istri. Ada yang menjawab yang paling dekat dengan kita itu suami, karib kerabat, handai taulan, dan sahabat-sahabat. Berbagai macam jawaban dari murid-murid beliau. Apa kata Imam Al-Ghazali? Memang apa yang kalian jawab itu tidak salah. Apa yang kalian jawab itu benar. Tetapi bukan itu yang saya maksud. Heranlah murid-murid beliau. Kalau bukan itu, wahai Tuan Guru, lantas apa yang Tuan Guru inginkan dengan pertanyaan yang paling dekat dengan kita? Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan, ketahuilah bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Saudaraku yang beriman, soal mati ini kita sudah sama-sama tahu. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Namun kapan waktunya, di mana kita meninggal, dengan cara apa kita mati, itu tidak dikasih tahu oleh Allah. Ada yang matinya malam hari, ada yang pagi hari, siang hari, sore hari. Ada yang mati di kantor, di jalan, di rumah, di tempat permandian. Ya, berbagai macam bentuk. Dari di mana kita mati, kapan kita mati, bagaimana cara kita mati, Allah tidak memberitahu kepada kita. Tetapi soal kematian itu sudah pasti akan menemui kita. Jika kita boleh mencontohkan kepada aktivitas dan jabatan kita di dunia ini, diibaratkan malaikat Mikail adalah menteri ekonomi, karena beliaulah yang mengatur rezeki manusia, rezeki makhluk hidup. Dan malaikat Israel adalah menteri kematian. Malaikat Mikail sebagai menteri ekonomi selalu meneliti kita, selalu meneliti kita setiap saat, setiap detik. Siapa waktunya sudah sampai, siapa yang ajalnya sudah dekat, siapa yang rezekinya sudah hampir habis, itu dia teliti. Andaikan ada orang yang sudah dekat dengan ajalnya, maka Mikail sebagai menteri ekonomi akan membuat surat kepada Allah. Kira-kira bunyi seperti ini. Ini kita contohkan saja. Kepada yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut pengamatan dan penelitian saya, bahwasanya Fulan bin Fulan telah habis rezekinya dan sudah dekat ajalnya. Bagaimana selanjutnya, saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Tembusan disampaikan kepada malaikat Israel sebagai menteri kematian. Jadi selalu teliti kita terus oleh malaikat Mikail kapan ajal menjemput kita. Namun kebanyakan di antara kita tidak menyadari
bahwa ajal itu sudah hampir dekat dengan kita. Kita mati, dengan cara apa kita mati? Allah telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran. Berbekallah kalian. Bekal untuk perjalanan kematian itu, kata Allah, watazawadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi untuk itu, kalau seandainya setiap orang beriman mengerti dengan paham, tahu mereka dengan hal ini, bahwa yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian, maka setiap umurnya bertambah jumlahnya, mungkin tidak akan ingin berhura-hura, berpesta-pesta, merayakan tak bertambah angka umurnya. Karena pada hakikatnya, karena pada sesungguhnya, bertambahnya angka umur kita dari 1 ke 2, dari 10 ke 15, dari 15 ke 20, sebenarnya kita semakin dekat dengan pintu kubur. Semakin dekat, semakin bertambah angka umur kita, semakin dekat kita dengan pintu kubur. Semestinya, di saat angka umur kita bertambah, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, mengintrospeksi diri, memuhasabah diri. Apa yang kurang selama ini yang harus saya penuhi, manakala nanti berwaktu-waktu ajal saya menjemput. Jadi untuk itu, saudaraku yang beriman, pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid beliau yang pertama ini adalah tentang yang paling dekat dengan kita. Murid-murid beliau telah menjawab dengan berbagai macam jawaban yang bisa mereka jawab. Namun Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwasanya yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Untuk itu, saudaraku yang beriman, marilah kita mempersiapkan bekal kita sebanyak mungkin, yaitu dengan bekal takwa, amal soleh. Marilah kita persiapkan diri kita, bekal kita untuk menghadapi kematian, karena kematian itu yang paling dekat dengan kita. Untuk itu, untuk pertemuan kali ini cukup itu kita bahas terlebih dahulu, dan sesi berikutnya kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Banyak maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا رجاء